Sahabat finansial, pekan ini 5 hingga 9 Agustus 2024, alarm resesi Amerika Serikat menyala setelah berbagai indikator ekonomi negeri Paman Sam itu semakin memburuk dan memicu kekhawatiran pelaku pasar keuangan global. Sejumlah pejabat The Fed dijadwalkan berbicara di berbagai forum untuk menenangkan pasar. Kemudian pelaku pasar keuangan global juga menantikan ringkasan pendapat Bank of Japan yang kemungkinan akan menaikkan bunga hingga 1%. Bersama saya Jacob Tobing, inilah Bursa Global sepekan selengkapnya. Ancaman resesi Amerika Serikat menghantui perekonomian global. Pergerakan pasar saat ini cenderung volatil lantaran bursa saham dunia banyak berguguran, terutama setelah rilis data pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang melambat tajam. Bursa saham dunia berbalik dengan cepat pada awal pekan. Sinyal pemangkasan suku bunga Bank Sentral The Fed membuat pasar saham dunia hijau. Tetapi data ekonomi Amerika Serikat yang memburuk membuat pasar saham goyang. Hampir semua saham di Wall Street jatuh pada Senin 5 Agustus 2024 akibat adanya kekhawatiran akan perlambatan ekonomi Amerika yang semakin memburuk dan memicu aksi jual di pasar keuangan seluruh dunia. Indeks Nasdaq Composite New York yang didominasi perusahaan teknologi anjlok lebih dari 6% pada awal perdagangan dan mengalami penurunan kerugian menjadi 3,43% pada penutupan pasar. Indeks S&P 500 merosot 3%, sementara Dow Jones turun 2,6%. Lalu saham Nikkei 225 Jepang juga anjlok sebesar 12,4%, yang merupakan hari terburuknya sejak krisis Black Monday pada tahun 1987. Ancaman resesi Amerika Serikat semakin nyata. Perlambatan ekonomi Amerika didukung dengan tingginya tingkat pengangguran pada Juli 2024 yang menjadi hal menakutkan pasar keuangan global. Sebelumnya, pada Jumat 2 Agustus 2024, Amerika Serikat mengumumkan tingkat pengangguran naik menjadi 4,3% pada Juli dari 4,1% pada Juni. Ini merupakan tingkat pengangguran tertinggi sejak Oktober 2021 dan jauh di atas perkiraan pasar sebesar 4,1%. Selain itu, penambahan pekerja pada non-farm payrolls hanya mencapai 114.000 pada Juli 2024, jauh di bawah angka Juni yang tercatat 179.000 dan perkiraan pasar sebesar 175.000. Klaim pengangguran juga naik signifikan menjadi 249.000 pada Juli 2024, melebihi ekspektasi yang hanya memperkirakan kenaikan 1.000 klaim menjadi 236.000. Di sisi lain, indeks PMI manufaktur S&P Global Amerika berada di angka 49,6 pada Juli 2024, yang merupakan level terendah sepanjang tahun ini. Kondisi ini menunjukkan penurunan bisnis di sektor manufaktur Amerika Serikat. Dua pejabat senior The Fed berusaha menenangkan gejolak pasar keuangan global yang panik karena kemungkinan resesi ekonomi Amerika Serikat. Aksi jual saham di pasar global memicu ekspektasi Bank Sentral Amerika harus turun tangan lebih agresif untuk memangkas suku bunga acuan. Resesi ekonomi menjadi hantu menyeramkan bagi seluruh negara di dunia. Melihat laporan perkembangan ekonomi global yang mengkhawatirkan, terkhusus dari Amerika Serikat, semakin sadar bahwa jurang krisis dan resesi ada di depan mata. Pejabat Bank Sentral The Fed terus berupaya untuk menenangkan pasar keuangan global. Presiden Chicago The Fed, Austan Goolsbee, mengatakan Bank Sentral Amerika Serikat akan bergerak untuk memperbaiki setiap kemerosotan dalam ekonomi Amerika. Goolsbee menilai data ekonomi Amerika saat ini tidak dalam resesi. The Fed akan melakukan yang terbaik untuk perekonomian Amerika dengan memaksimalkan lapangan kerja, menstabilkan harga, dan menjaga stabilitas keuangan. Senada dengan Goolsbee, Presiden The Fed San Francisco, Mary Daly, juga mengatakan para pejabat The Fed akan melakukan apapun untuk memenuhi tujuan stabilitas harga dan lapangan kerja. Data pekerjaan Amerika Serikat pada akhir pekan lalu menunjukkan bahwa lapangan kerja baru telah melambat tajam pada Juli 2024. Selain itu, pengangguran telah meningkat ke level tertinggi dalam hampir 3 tahun. Kondisi ekonomi Amerika tersebut meningkatkan kekhawatiran tentang perlambatan bahkan resesi ekonomi. Kondisi ini juga meningkatkan kekhawatiran The Fed telah menunggu terlalu lama untuk memangkas suku bunga.
Pelaku pasar keuangan global juga menantikan ringkasan pendapat Bank of Japan (BOJ) terkait suku bunga acuan mereka yang dirilis pekan ini. Bank sentral Jepang itu kemungkinan akan menaikkan bunga hingga 1%. Bank of Japan (BOJ) diperkirakan masih akan mengambil langkah berani untuk menaikkan suku bunga acuan mereka. Berdasarkan ringkasan pendapat BOJ yang dirilis pekan ini, mengisyaratkan Bank sentral Jepang itu akan menaikkan suku bunga acuannya. Suku bunga harus berada di angka 1%. Selain itu, ringkasan pendapat BOJ juga menyoroti meningkatnya persepsi Dewan Bank Sentral akan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Para dewan tersebut memperdebatkan kenaikan suku bunga yang dapat berdampak pada biaya impor serta upah yang dapat mendorong inflasi. Sebelumnya, pada 31 Juli 2024, BOJ menaikkan bunga jangka pendeknya menjadi 0,25%. Kenaikan tersebut tertinggi dalam 15 tahun. BOJ juga berencana untuk mengurangi pembelian obligasi. Ini menjadi peralihan penting dari program stimulus selama 1 dekade. Kenaikan suku bunga pada Juli tersebut mengisyaratkan kemungkinan lanjutan kenaikan suku bunga yang menyebabkan lonjakan nilai tukar yen Jepang. Kondisi itu juga berdampak pada pasar keuangan global, apalagi saat ini Federal Reserve sedang bersiap untuk memangkas suku bunga Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi India yang stabil menjadi pusat perhatian tersendiri bagi pelaku pasar keuangan global. Kali ini, Bank Sentral India kembali menahan suku bunga acuan mereka di angka 6,50%. Reserve Bank of India (RBI) mempertahankan suku bunga acuannya di angka 6,50% untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut. Angka itu sesuai dengan perkiraan para ekonom. Mempertahankan suku bunga juga merupakan upaya untuk menurunkan inflasi secara berkelanjutan menuju target 4%. Komite Kebijakan Moneter (MPC) India yang terdiri dari 3 anggota RBI dan 3 anggota eksternal terakhir kali mengubah suku bunga pada Februari 2023 ketika suku bunga kebijakan dinaikkan menjadi 6,50%. Kemudian tingkat inflasi retail tahunan naik untuk pertama kalinya dalam 5 bulan pada Juni, naik di atas 5% akibat lonjakan harga pangan. Namun, investor berharap Bank Sentral India akan melunakkan kebijakannya terhadap inflasi, menyusul memburuknya sentimen pasar global dan meningkatnya ekspektasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada September mendatang. Pekan ini juga diisi dengan rilis data APBN Rusia. Defisit anggaran Rusia melebar menjadi 0,7% dari produk domestik bruto PDB pada Juli 2024. Sebelumnya defisit anggaran hanya berada di angka 0,5%. Kementerian Keuangan Rusia merilis data anggaran terbaru pada Rabu pekan ini, 7 Agustus 2024. Defisit anggaran Rusia naik menjadi 0,7% dari produk domestik bruto PDB pada Juli 2024. Sebelumnya defisit anggaran hanya berada di angka 0,5%. Kondisi ini dikarenakan pengeluaran meningkat dan pendapatan menurun dibandingkan Juni lalu. Angka defisit Januari hingga Juli ini sekitar setengah dari periode yang sama pada tahun lalu. Kala itu, sanksi Barat atas invasi Moskow ke Ukraina sangat terasa, terutama pembatasan harga minyak dan embargo minyak yang mempengaruhi pendapatan energi Rusia. Total pengeluaran pada Januari hingga Juli naik 23,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Moskow mengalirkan sumber daya keuangan besar ke sektor pertahanan untuk perang di Ukraina. Sementara itu, pendapatan meningkat naik 35,9% jika dibandingkan tahun lalu. Kenaikan dipimpin oleh pendapatan energi yang meningkat lebih dari 60% karena harga minyak Rusia yang lebih tinggi. Rusia mengharapkan pendapatan dan pengeluaran anggaran meningkat tajam pada tahun ini. Mereka merencanakan pengeluaran sebesar 37,18 triliun rubel sepanjang tahun dan menarik 35,06 triliun rubel untuk menutup defisit setahun penuh sebesar 1,1% dari PDB atau setara 2,12 triliun rubel. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Jacob Tobing pamit undur diri. Sampai jumpa.